Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, nama saya Bigita. Saya Adinda. Saya Larissa. Saya Suanita. Dari kelompok 3. Guys, kalian kepo nggak sih apa itu MRI, terus fungsi MRI, dan lain-lain tentang MRI? Nah, kalau kalian kepo, langsung saja simak video berikutnya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan dari MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Langsung aja kita pengertiannya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu MRI? Nah, jadi MRI itu adalah pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan nyata. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sendiri bentuk dari MRI tersebut, dan ini ada gambar hasil dari pemeriksaan MRI. Jadi, fungsi MRI itu sebagai penunjang atau alat bantu dokter dalam memberikan diagnosa secara akurat kepada pasien mengenai masalah kesehatan yang dialami dan lebih aman jika dibandingkan dengan radioterapi. Selain sebagai penunjang atau alat bantu dokter dalam memberikan diagnosis secara akurat, MRI juga pemeriksaan yang sering dilakukan sebelum memutuskan suatu tindakan, sebut saja pada organ otak. Hasil yang diperoleh dari MRI dapat digunakan sebagai pertimbangan langkah operasi kita. Hai guys, jadi MRI itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada MRI terbuka dan MRI tertutup. Apa sih perbedaan dari 2 MRI tersebut? Untuk MRI terbuka, magnet terletak di bagian atas dan bawah tempat tidur. Tentu sesuai dengan namanya, mesin ini terbuka pada kedua sisinya. Hal ini memudahkan tes pencitraan pada pasien yang bertubuh lebar atau yang memiliki ketakutan dengan ruang sempit atau biasa disebut klaustrofobia. Untuk MRI tertutup merupakan desain tradisional, di mana pada bagian atas tempat tidur mesin terdapat semacam tabung yang berisi magnet. Pada proses pencitraan, pasien akan dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Gambar yang dihasilkan dari MRI tertutup dianggap lebih jelas dan lebih detail. Di samping ada gambar yang menunjukkan bagaimana bentuk MRI tertutup dan juga MRI terbuka. Yang selanjutnya adalah hubungan MRI dengan beberapa penyakit atau beberapa organ dan jaringan tubuh yang dapat diperiksa menggunakan MRI. Nah, itu yang pertama ada otak dan saraf tulang belakang. Beberapa penyakit pada otak dan saraf tulang belakang yang dapat didiagnosis dengan MRI antara lain adalah stroke, tumor, aneurisma, dan lain sebagainya. Sumsum tulang belakang juga bisa cek dengan MRI. Selain itu, MRI juga dapat dimanfaatkan untuk melihat apakah tindakan operasi pada otak diperlukan atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah jantung dan pembuluh darah. MRI dilakukan pada jantung atau pembuluh darah bertujuan untuk melihat beberapa hal seperti ukuran dan fungsi pada ruang jantung, ketebalan dan gerakan dinding jantung, serta tingkat kerusakan akibat serangan jantung atau penyakit jantung. Lalu yang selanjutnya adalah tulang dan sendi. Pada bagian tulang dan sendi, MRI dapat membantu mengevaluasi kondisi seperti infeksi tulang, lalu kelainan pada tulang belakang, terus bantalan saraf tulang belakang, tumor pada tulang belakang, dan jaringan lunak, serta
peradangan sendi. MRI juga dapat dilakukan untuk mendeteksi abnormal pada sendi yang disebabkan oleh cedera, seperti patah dan keretakan di tulang dan sendi. Selanjutnya adalah payudara. Pemeriksaan MRI dapat dilakukan pada wanita yang berisiko tinggi terkena kanker payudara atau pada wanita yang memiliki jaringan payudara yang padat. MRI juga biasanya dijadikan sebagai pelengkap pemeriksaan mamografi untuk mendeteksi sel kanker pada payudara. Yang terakhir adalah organ dalam lainnya. MRI juga dimanfaatkan untuk mendeteksi tumor atau gangguan lain di berbagai organ tubuh bagian dalam, termasuk hati, ginjal, limfa, pankreas, rahim, ovarium, prostat, dan testis. Cara pemecahkan MRI ada beberapa, meliputi 1. Melepas benda-benda yang mencurigakan seperti perhiasan, alat kandung, dengar, jam tangan, ikat pinggang, peniti, gigi palsu, kacamata, wig, atau rambut baju, atau pakaian yang memiliki komponen logam. Yang kedua, mengganti pakaian dengan pipa khusus dari rumah sakit. Yang ketiga, meninggalkan ponsel dan benda elektronik lain di luar ruangan. Jadi ada beberapa potensi keterlibatan kecerdasan buatan. Prosedur MRI dapat berlangsung selama 30 menit sampai 1,5 jam, tergantung pada bagian tubuh yang diperiksa. Nah, beberapa poin ini adalah tahapan pemeriksaan MRI yang dilakukan oleh dokter. Yang pertama, meminta pasien untuk berbaring di atas meja pemeriksaan. Lalu yang kedua, memberi headset agar pasien tidak mendengar suara mesin MRI yang cenderung bising. Kemudian dokter akan menggerakkan meja pemeriksa ke dalam mesin MRI. Lalu yang ketiga, memantau dan berkomunikasi dengan pasien melalui intercom yang tersambung ke ruang pemeriksaan. Jadi nanti misal dokter mengobrol dengan pasien itu melewati intercom yang sudah tersedia di dalam MRI. Selanjutnya, meminta pasien agar tidak banyak gerak sehingga gambar yang dihasilkan bisa terlihat jelas dan tidak kabur. Yang terakhir, melakukan pemindaian untuk mendapatkan gambar organ tubuh yang diperiksa secara rinci dan mendalam. Terima kasih guys sudah menyimak video kita. Bye, semoga bermanfaat.